Oke kawan-kawan, sekali lagi bertemu di channel saya TMTS Desa. Hari ini saya ingin berkongsi tentang obat, yaitu obat asma. Ya, kalau kami bilang obat ampus yang selalu melanda kepada anak-anak. Kadangkala juga ada juga yang orang dewasa. Jadi saya akan kongsikan pada saudara-saudara apakah obat-obat itu. Yang pertama-tama saya kongsikan yang ini. Ini kalau kami panggil ini daun palas. Daun palas ini dia kasar, yang bagian belakang dia. Nah, ini kasar. Tapi kalau di depan dia yang sini halus. Dan yang batang dia kalau yang masih muda ini dia ada bulu-bulu. Ada kawan-kawan lihat, dia ada bulu-bulu. Dan daun dia agak merah sedikit. Kalau yang masih muda dia ada merah-merah sedikit. Ini daun palas. Dan yang ini dia punya batang dia merah, coklat dan putih, dan dia keras. Dan dia ini boleh digunakan untuk obat asma atau ampus. Dan cara menggunakannya, kita boleh ambil dia punya air karena dia akar. Kita boleh ambil dia punya air dia boleh kita minum. Dan cara kedua, kita boleh ambil dia punya akar, direbus, kita masak, dan airnya boleh kita minum. Dan yang kedua ini kami panggil tebilang. Nah, ini daun dia ini. Mungkin kadang-kadang ada juga yang kenal lah daun ini. Nah, ini daun tebilang. Daun tebilang ini dia punya daun kita boleh makan. Rasa dia asam kalat sedikit. Mengasam lah. Dan kalat-kalat. Biasanya kalau budak-budak diramakan pakai garam. Dan ini batang dia berduri tapi dia lembut. Ini juga boleh digunakan dua cara. Yang pertama macam yang saya beritahu tadi, ini palas, daun palas. Kita boleh gunakan air dia, kita potong ujung, lepas itu kita kasih menungging, ambil dia punya air yang menipis di sini. Cara yang kedua, kita boleh juga gunakan akar dia untuk obat, sama juga dengan yang daun palas tadi, itu obat ampus atau asma. Ini yang ketiga, daun. Bentuk daun dia macam rama-rama. Oke, ruas dia ada sini, berpecah ruas dia. Nah, kita lihat ini. Tapi daun dia bercantum, tidak berpisah. Nah, ini kalau bilang bahasa Melayu itu saya tidak tahu apa nama dia. Mungkin teman-teman yang lain atau penonton channel saya mungkin tahu apa nama kalau Melayu. Ini juga obat ampus atau asma, tapi dia yang ini cuma satu saja. Dia tidak ada air, dia tidak mengandungi air. Dan cara menggunakannya cuma satu, kita gunakan akar dia, rebus dan minum. Kalau bahasa sungai
ini dipanggil bilang, kalau kami bilang yang akar-akar yang main rebus itu rusak, kami panggil bahasa sungai rusak sumbang. Jadi bagi penjelasan yang seterusnya, kawan-kawan, ini ketiga-tiga ini kita boleh cantumkan akar, dia kita boleh cantumkan buat 3 dalam 1. Tuh ampalas, tabilang, dan yang ini rama-rama ini kita boleh cantumkan menjadi 3 dalam 1. Itu yaitu obat ampus atau asma. Jadi teman-teman sekalian yang menonton channel saya, barang siapa yang mengenal betul-betul ini daun, termasuk yang daun palas ini, karena daun palas ini jarang orang yang mengenal dia. Ini jarang orang yang mengenal dia karena banyak yang serupa. Karena ini daun palas ini merupakan akar, bukannya pokok atau yang mempunyai batang. Dia cuma akar yang menjalar naik di atas pokok. Nah, biasanya kita temukan daun palas ini di hutan-hutan lah, hutan-hutan yang belum terbuka ladang. Kalau sudah terbuka ladang biasanya ini sensitif, mudah mati, dan yang ini mudah mati. Jadi jarang kita temukan ini, dan mungkin masyarakat yang lain pun jarang yang tahu pokok ini karena banyak yang menyerupainya. Jadi tapi kalau yang ini banyak orang yang tahu lah, terutama sekali orang-orang kampung, karena daun dia boleh kita makan, asam, dan batang dia berduri. Dan yang ini pun mungkin teman-teman boleh tahu juga lah, habis dia punya bentuk daun dia macam rama-rama. Jadi ketiga-tiga ini kita boleh campur menjadi obat satu. Artinya dia orang kata bilang 3 dalam 1, karena 3 jenis tumbuh-tumbuhan herba, 3 jenis herba boleh dicantumkan jadi satu obat, yaitu obat ampus atau asma. Jadi teman-teman yang di luar sana, yang mengenal betul-betul tumbuhan ini, herba ini, bolehlah mencoba. Tapi kalau yang tidak mengenal herba ini, saya harap jangan mencoba. Coba kalau teman-teman mau mencoba, cobalah dulu dengan kawan-kawan yang terdekat, siapa tahu mereka tahu dengan herba-herba yang saya kongsikan ini. Jadi jangan dulu mencoba yang betul-betul belum arif mengenali tumbuh-tumbuhan ini. Yang keduanya, teman-teman, ini kita boleh gunakan juga. Satu ini pun kita boleh gunakan juga. Macam ini, daun tabilang ini kita boleh gunakan juga. Antara 2 air di batang dia kita ambil, atau akar dia pun kita boleh gunakan. Sama juga dengan daun seperti rama-rama ini pun kita boleh gunakan juga satu-satu. Dan juga ampalas ini pun kita boleh gunakan juga dengan satu-satu. Tapi yang saya jelaskan pada teman-teman hari ini kita boleh gunakan, kita boleh campur 3. Yang paling mujarab betul kita kena campur 3 ini. Kalau kita kena campur 3 ini memang mujarab lah. Tapi kalau satu-satu macam ini mengikut keadaan lah, macam mana, adakah boleh mujarab ataupun tidak, itu terpulang macam mana lah, mengikut kepahaman kita. Kalau kawan-kawan teman-teman di luar sana tahu ini saja yang kamu tahu, inilah kamu guna. Jika kamu tahu yang ini yang 2 ini kamu tidak tahu, ini saja kamu guna. Dan juga macam ini, kalau ini yang kamu tahu, yang 2 ini kamu tidak tahu, inilah saja yang kamu guna. Jadi
jika kamu tahu ketiga-tiga ini, inilah boleh kita cantumkan 3 dalam 1. Tapi saya haraplah kepada teman-teman di luar sana, kawan-kawan dalam menonton channel saya harap kamu pastikan yang betul-betul kamu tahu ini harba. Kamu pastikan yang kamu tahu betul-betul ini harba. Kalau kamu tidak tahu, jangan mencoba sekali, karena bukan harap-harap kita mencari harba ini, meminum ini dan menggunakan ini kita mendapat kesembuhan, tapi akhirnya bukan kesembuhan, masalah yang kita jumpa. Jadi itulah yang saya harapkan. Kalau kawan-kawan di luar sana tidak arif betul tentang masalah ini, jangan sesekali mencoba. Mana satu yang kamu tahu, misalkan umpamanya macam tabilang ini, kamu kenal, inilah yang kamu guna dulu. Yang mana-mana ketiga-tiga harba ini, mana yang satu kamu kenal, itulah yang kamu gunakan dulu. Jangan dulu kamu gunakan semua tanpa kamu pengetahuan kamu, karena saya memberikan ini bukan untuk menyusahkan kawan-kawan di luar sana dan menyusahkan penonton-penonton di luar sana, tapi untuk berbahagi pendapat, berbahagi resep berbahagi obat-obat untuk kawan-kawan, bukan untuk menyusahkan. Jadi itulah saya harap, kalau kamu kenal yang satu, pastikan betul-betul kenal yang satu, kamu gunakanlah yang satu, karena ini boleh kita gunakan tiga ini, kita boleh gunakan satu persatu. Jadi itu saja. Dan yang ini teman-teman, ini ada 2 jenis. Satu jenis lebar daun, dia berbulu dan hitam batang dia. Ini pun hitam juga lah, tapi tidak seberapa hitam. Dan dia ada bulu-bulu di sini dan lebih lebar dari ini. Mungkin ada 2 kali lipat ke 3 kali lipat yang ini. Kalau yang subur, itulah yang original yang ini. Tapi susah untuk saya cari. Nanti saya akan bagi pendapat jika saya menjumpai tumbuhan itu di channel saya yang akan datang. Jadi saudara-saudara, saya kasih tahu dengan saudara-saudara, semua ketiga ini merupakan akar, bukan merupakan batang atau pokok kayu. Dia merupakan akar. Yang ini boleh membesar, empalas ini boleh membesar sampai begini, macam pergelangan tangan. Yang ini juga tidaklah sampai membesar macam pergelangan tangan, tapi macam pergelangan tangan budak-budak ada. Yang ini itu kayak saya bilang tebilang tadi. Yang ini empalas. Tapi kalau yang ini dia tidak akan pandai membesar. Dia seperti dia menjelar. Tidak juga lah menjelar betul, tapi dia tidak pandai membesar betul. Tidak tahulah kalau yang saya tidak nampak dalam hutan-hutan, tapi biasanya saya nampak dalam hutan memang tidak ada pernah yang dia membesar. Dia seperti batang, dia seperti ibu jari, paling besar lah batang dia. Nah, yang ini. Jadi perkongsian saya hari ini cukup sampai di sini. Semoga saudara-saudara yang melihat channel saya memahami apa yang saya fungsikan pada hari ini. Nah, cuma satu saja nasihat saya, kalau kita belum arif tentang herba yang saya tunjukkan tadi, jangan sesekali meminta pendapat kepada teman-teman yang ada berdekatan rumah, apakah itu daun ampalas, apakah itu daun ampalas, apa itu tebilang,
Dan apa itu rusap sumbang? Kalau itu orang kampung lah, sama-sama kampung, tapi ini contoh saja. Daun dia macam ini, ada kata saudara-saudara nampak macam ini kah? Itu sebagai contoh untuk pertanyaan kita kalau kita belum arif. Tapi bagi kalau saya memang saya tahu sejak dari kecil lagi, inilah saya pakai untuk anak-anak saya. Nah, anak saya yang bungsu itu memang selalu penyakit dia dari umur mulai mungkin 2 tahun sampai umur dia 4 tahun selalu kena penyakit asma, yaitu ampus. Inilah yang selalu saya buat. Tapi obat ini bukannya kita kasih minum langsung baik, tapi untuk apabila kita kasih minum dia punya sakit beransur pulih, tapi dia tidak akan menjamin selama-lama macam obat yang channel saya yang lalu ada itu yang itu obat sawan itu 1 kali kita lap atau dua kali kita lap itu terus baik. Asal dia baik tidak akan kembali lagi, bukan macam yang inilah. Kalau yang ini setiap dia sakit mesti kita ambilkan dia obat lah. Jadi sekian dan terima kasih, cuma itu saja penjelasan yang saya boleh bagi. Dan sekali lagi nasihat saya, jangan coba-coba untuk mengambil kalau belum arif tentang akar-akar atau obat-obatan yang saya tunjukkan tadi. Kalau saudara-saudara tahu yang satu, gunakanlah yang satu, jangan coba-coba untuk mengambil. Karena saya membuat channel ini bukan untuk menyusahkan teman-teman saudara-saudara, tapi untuk berbagi pendapat yang pernah saya alami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di dalam channel saya. Semoga saudara-saudara dapat menonton channel saya yang seterusnya. Bye bye.